Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan mulai sebuah video. Dan video kali ini yang mau kuliah itu ini ada satu video berjudul Dokter Singapura jelaskan penyebab Indonesia berhasil, Melayu gagal. Apa nih maksudnya? Apakah ini masih dengan topik yang bahasa Indonesia yang populer, yang menjadi salah satu bahasa resmi UNESCO? Apa masih topik itu, kita nggak tahu ya. Oke, jadi dokter asal Singapura ini tuh menjelaskan kenapa sih kok Indonesia bisa berhasil, kenapa sih kok Melayu bisa gagal gitu. Jadi nanti profesor ini bisa mungkin membahasnya kali ya. Oke, sebelum kita putar ini video, buat kamu yang mampir channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung deh kita lihat dulu video kali ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Bahasa Indonesia di mata Singapura, tuh kan, bener kan, masih bahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, mereka boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Betul. Hello Wanderers, kita kembali dengan topik bahasa Melayu di Singapura yang kini diambang kepunahan. Keadaan bahasa Melayu di sana memprihatinkan. Kenapa? Banyak dari komunitas Melayu yang beralih ke bahasa Inggris. Oh, Bahkan anak-anak Melayu kesulitan berkomunikasi formal dengan bahasa Melayu. Dan serius? seringkali hanya menggunakan versi yang sehari-hari. Dan di sini saya akan menunjukkan kalian sebuah video yang menarik yang mengupas masalah ini. Mari kita tonton bersama. Oke, kita tonton bersama. Kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Melayu, masyarakat Melayu misalnya, peningkatannya yang berbual dalam bahasa Inggeris juga meningkat, ya. Dan yang bercakap Melayu saja menurun. Oh, jadi kayak mereka tuh ngomong sehari-harinya tuh guys. Jadi yang berbahasa Inggris tuh mungkin orang Malaysia ini meningkat yang menggunakan bahasa sehari-hari mereka itu. Jadi yang menggunakan bahasa Melayu itu menurun gitu kan. Peningkatan pada semua usia. Kalau dulu kita mengatakan yang budak-budak kecil akan cakap bahasa Inggeris, atau budak-budak remaja banyak menggunakan bahasa Inggeris. Sekarang realitinya tidak. Hampir keseluruhan daripada usia 5 tahun hinggalah 55 akan menggunakan bahasa Inggeris. Tapi bukannya di sekolah itu kita tuh belajar bahasa kita ya? Kayak di Indonesia tuh ada belajar bahasa Indonesia. Masyarakat misalnya, kan? Jadi setiap tahun lebih kurang 1,326 pasangan adalah yang kahwin campur. Oh. Okey, maknanya di dua bangsa. Okey. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam keluarga itu akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga, ya. Jadi bila kita kaji bahasa ni, kita juga kaji tentang orang kahwin. Kan kita lihat kahwin campur kekal pada 22% setakat ini stabil. Okay. Atau mungkin akan meningkat, mungkin, ya, kerana lebih banyak orang asing yang akan masuk ke Singapura. Datuk nenek menggunakan bahasa Inggeris. Statistik tadi dia meningkat 200%. Dan dari segi pendidikan juga kita lihat kenaikan orang yang menggunakan beda ya dengan kita. Kalau kita mah tren itu bahasa gaul ya kan. Tetap punya Indonesia pastinya. Saya sengaja tunjukkan ini untuk menunjukkan tentang tren. Oke, jadi ini adalah apa yang didapati dari segi statistik. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggir, apa yang melambangkan identiti Melayu? Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu? Oh, yang melambangkan identitas Melayu itu apa gitu? Tak ada. Itu sebab kita menghadapi maut. Maut. Tanpa budaya kita, tanpa identiti kita menghadapi maut, mana kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud, tak akan ada apa-apa lagi. Kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih besar, lebih kuat, ya. Dan kita akan hilanglah segala-galanya.
Ya, jangan sampai lah. Seharusnya mereka tuh lebih mengembangkan bahasa Melayunya ya. Lebih diperkuat lagi. Bahasa Melayunya diperkenalkan lagi gitu sama anak-anak. Saya kebetulan terjumpa karena saya Karena bahasa Melayu itu kan identitas mereka gitu ya. setiap pelajar itu ya. Ini menarik karena di sekolah itu ada beberapa bangsa. Ah, Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Jadi saya tanya, kemudian dah habis semua, saya tanya mereka di rumah cakap bahasa apa? Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia. Yang Malaysia akan mengatakan mereka cakap Melayu. Dan Singapura, okey, dengan nenek cakap Melayu. Dengan mak bapak cakap Inggeris. Dengan Inggeris cakap Inggeris. Rata-rata semuanya dalam 20 tak silap saya ada menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah bagi pelajar Indonesia. Jadi soalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya, kenapa susah kan? Jadi timbul tadi, ada kata lagi cuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. itu sih. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik sekali. Jadi seperti itulah tantangan yang dihadapi di Singapura, juga terlihat di Malaysia. Seorang profesor di Malaysia pernah menyatakan bahwa anak-anak Melayu di sana kesulitan dengan bahasa Melayu formal. Masa sih? Meskipun itu adalah bahasa asli mereka Ya. yang biasa digunakan di rumah. Di Indonesia sebaliknya, banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua setelah bahasa daerah atau bahasa ibu mereka. Ya benar. Kalau di Indonesia sih kalau nggak mau sama keluarga ya pakai bahasa daerah. Tapi kalau kita udah keluar kayak ke sekolah tuh ya kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu. Saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa lah, bahasa mak rocker pun cakap dia. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah yang kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibu dan bisa. Dr. BJ. Saya kalau dalam kelas saya mengajar sastra di NUS itu 3 dalam pengantarnya bahasa Melayu. Sastra klasik, sastra moden dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara kerana formal ya, anak didik saya tu diam, tengok saja. Tak berketik langsung. Tapi kalau diajak ke kantin, ya, minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia dua persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam, yang di kantin pun. Tapi bahasanya apa? Bahasa itu bahasa apa ya? Bahasa gaulan. Bahasa gaulan. Jadi saya fikirkan bagaimana. Tapi kalau saya fikir pula takkan pula saya masuk dalam kelas nak mengajar bahasa gaulan. Ya betul lah kan. Bahasa gaulan. Jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi ya. Apa dialogsia ya. Dialogsia dalam linguistik, perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan ya. Karena kalau Inggeris tak, dialogsanya tidak ada, sama apa yang ditulis, apa yang dibicara. Saya rasa ini adalah sisi dalam apa ni, tetapi tidak pada bahasa Indonesia ya. Sama yang dibicara dalam kelas, sama juga yang di luar kelas. Betul sekali. Itu satu persoalan yang sangat penting. Kerana di Indonesia, sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Dengan 3 komponen. Dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Dan satu lagi kalau kita lihat Indonesia, etnisiti mereka kuat. Ya, kuat sekali. Mereka keseluruhan. Bukan hanya bahasa itu, tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Dan yang menarik juga kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya, kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia. Jadi di situ letaknya di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina ya. Betul. Tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan Ya, baik. pasti malahan.
Kerana aspek Indonesia ni itu dikukuhkan, itu tekankan sejak kecil. Mungkin juga ya, kerana dia dianggap sebagai bahasa tua. Jadi dia ajar di sekolah bahasa nasional, tapi dia kan bukan bahasa ibu kan. Jadi dia ajar secara formal dengan intensiti yang kita ni kan kat rumah dah cakap Melayu, atuk dah cakap Melayu. Dengan andaian tak apalah, masuk dalam kelas cikgu aku pun sama apa. Ya. Jadi ambil sama level, akhirnya tak menjadi, di rumah pun tak jadi, di sekolah pun tak jadi. Nah, Sobat Baju, seperti itulah kondisi bahasa Melayu. Masalah lain yang tidak diungkapkan adalah bahasa Melayu di Singapura tidak dijadikan bahasa utama dalam sistem pendidikan. Sementara itu, bahasa Indonesia jelas digunakan mulai dari TK, SD, sampai universitas di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Oke teman-teman, itu dia videonya. Juga tadi ada penjelasan gitu ya, masalah bahasa Melayu di Malaysia ataupun bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Malaysia di Indonesia. Oke, kalau menurut aku nih ya, Indonesia, karena aku orang Indonesia. Iya betul sekali. Kami kalau orang Indonesia nih ya, kalau bang ngomong bicara dalam sehari-hari kayak di keluarga itu lebih ke bahasa daerah kami gitu ya. Tapi kalau kami tuh udah keluar gitu ya, minimal keluar kota atau enggak ke kota aja dulu ya, atau ke sekolah lah, minimal ke sekolah, kita tuh bakalan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di rumah kita menggunakan bahasa sehari-hari kita, itu bahasa daerah gitu ya. Tapi kalau kita udah keluar, kita bakalan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita tuh nggak canggung lagi kalau ngomong gitu ya. Karena kenapa kita di sekolah tuh lebih ke menggunakan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia? Karena ada beberapa hal gitu. Kayak aku waktu sekolah itu, kita tuh ke sekolah, apalagi udah masuk ke tingkat SMA itu ya, yang sekolah tuh nggak cuman orang daerah kita, tapi banyak dari daerah sini, kampung ini gitu. Jadi bahasa itu udah beda-beda gitu. Jadi otomatis kita tuh menggunakan bahasa Indonesia di sekolah itu guys ya. Mulai dari TK sih anak-anak sekarang tuh udah diajarkan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada acara formal, acara apa gitu, kita tuh udah enggak asing gitu, kita tuh udah biasa gitu bahasa Indonesia. Tapi kalau ngomong dengan teman-teman tuh kita tuh juga nyantai gitu, kita bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa gaul gitu ya. Anak sekarang kan enaknya ngomongnya bahasa gaul gitu ya, tapi ada juga bahasa Indonesia tuh tetap kental gitu. Sama kayak negara asing, kayak contohnya negara Cina. Orang Cina tuh kalau mereka tuh ke Indonesia, boleh dilihat deh, mereka tuh fasih banget loh menggunakan bahasa Indonesia. Itu dia poinnya ya. Jadi mereka tuh mempelajari bahasa Indonesia, dan mereka tuh ya boleh dikatakan nggak menggunakan bahasa mereka gitu. Beda banget kalau menurut aku sih yang ada di Malaysia, mereka tuh lebih kayak menggunakan bahasa mereka sendiri ya, dibanding dengan bahasa Melayu. Seharusnya mereka juga mempelajari bahasa Melayu seharusnya ya. Tapi kalau dari penjelasan tadi tuh, aduh, nyesek banget, tau gak sih? Nyeseknya tuh di sini. Katanya anak-anak ayah tuh udah agak asing gitu dengan bahasa Melayunya. Padahal itu tuh identitas negara loh. Seharusnya mereka tuh lebih kepo, lebih excited gitu menggunakan bahasa Melayu. Kita boleh menggunakan bahasa asing, bahasa apapun itu, bahasa Inggris, bahasa apa gitu ya. Tapi kita tuh nggak boleh meninggalkan bahasa kita sendiri gitu. Itu dia. Jadi kita tuh harus bisa menanamkan jiwa nasionalisme itu, menghargai negara kita sendiri gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.